Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan menyampaikan perkuliahan secara online, melanjutkan materi tentang farmasi kelautan, dan sesuai dengan janji saya akan menyelesaikan materi tentang kosmetik from marine resource. Jadi, beberapa kosmetik yang bahan aktifnya ataupun eksipiennya itu bersumber dari marine atau bersumber dari laut. Di pertemuan yang sebelumnya, saya sudah menyampaikan ada beberapa pengantar tentang kenapa kosmetik ini penting untuk kita bahas menjadi salah satu materi dalam farmasi kelautan. Itu sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya secara offline. Dan ini hanya akan menyelesaikan materi yang belum kita bahas, yaitu tentang pembagian marine resource untuk kosmetik. Salah satu alasannya ya tentang apa kosmetik yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bisa kita lihat dari izin yang ada di BPOM, ya salah satu izin registrasi yang paling signifikan meningkat itu adalah izin dari kosmetik. Kemudian alasan selanjutnya memang value ataupun nilai dari bisnis kosmetik ini tidak pernah mengalami penurunan. Bahkan ketika COVID-19 menyerang ataupun melanda pun, bisnis kosmetik ini masih tetap existing. Ya, dengan revenue atau pendapatan yang tetap meningkat. Ya, artinya pasti ada pertumbuhan meskipun di beberapa tahun kemarin itu ada faktor pandemi. Nah, itu beberapa alasan yang sudah kita bahas bersama secara detail pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan membagi sumber yang dari marin itu di kosmetik itu digunakan untuk apa. Nah, di sini di kosmetik bahan-bahan yang bersumber dari marin itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada active ingredient atau dia itu fungsinya sebagai bahan aktif. Yang kedua adalah excipient and additive for cosmetic atau excipient dan bahan tambahan untuk kosmetik. Nah, dalam konteksnya marine cosmetic from marine resource ini kita hanya akan membahas tentang zat aktifnya saja. Ya, jadi zat aktif yang bersumber dari marine itu apa saja yang difungsikan sebagai zat aktif untuk kosmetik. Ya, nah untuk kosmetik sendiri sebagai apa saja? Yang pertama adalah sebagai moisturizing care atau sebagai pelembab dalam kosmetik. Jadi sudah banyak beberapa zat aktif yang digunakan dalam dunia kosmetik. Fungsinya adalah untuk moisturizer atau pelembab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai prevent skin aging atau yang mencegah terjadinya penuaan dini pada kulit. Jadi banyak zat aktif yang sudah digunakan. Yang ketiga adalah topical photoprotection atau bahan aktif yang bersumber dari marin yang difungsikan sebagai pelindung dari paparan sinar UV. Ya, utamanya adalah sinar UV yang bersumber dari matahari, ya, yang biasa kita temukan pada siang hari ataupun pada saat kita beraktivitas di luar ruangan. Dan kemudian bahasan yang terakhir adalah active ingredient atau zat aktif yang bersumber dari marine resource yang fungsinya itu adalah untuk skin whitening properties, ya, atau eh, zat aktif yang digunakan sebagai pemutih. Dan ini menempati posisi yang paling tinggi eh, demand-nya atau permintaannya utamanya adalah di negara-negara Asia, utamanya Asia Tenggara, yang cenderung lebih suka secara estetik itu dengan warna yang white atau putih. Ya. Jadi itu ada empat eh, bahasan yang akan kita bahas pada perkuliahan online kali ini. Kita akan menyelesaikan aktif ingredient untuk kosmetik yang bersumber dari marine resource. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama.
Oke, sebentar. Oke, kita masuk bahasan yang pertama eh, adalah tentang active ingredient untuk moisturizing care atau untuk pelembab. Nah, di sini bisa kita lihat eh, faktor terjadinya kulit kering itu kenapa? Ya, jadi faktor terjadinya kulit butuh pelembab itu karena adanya faktor kehilangan air yang sangat berlebihan. Ya, atau dari kulit itu punya kemampuan yang namanya transepidermal water loss atau punya kemampuan untuk kehilangan air. Ya, nah, marine organism itu ya dia memproduksi beberapa senyawa yang bisa digunakan untuk moisturizing atau pelembab. Contohnya apa? Contohnya adalah polisakarida, asam lemak, ya asam lemak contohnya adalah soporolipid, kemudian rhamnolipids dan juga aminosyre-sterol. Ya, itu contoh asam lemak yang bisa digunakan atau difungsikan sebagai moisturizing. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya adalah protein, contohnya adalah kolagen, yang dia itu penggunaannya itu sebenarnya sangat luas. Sebenarnya kalau kita lihat manfaat kolagen sendiri tidak hanya sekedar moisturizing, tapi dia juga punya fungsi sebagai moisturizer atau pelembab. Ya. Nah, bagaimana mekanisme kerja senyawa-senyawa yang tadi? Bagaimana mekanisme polisakarida, asam lemak, kemudian kolagen, ya, fungsinya sebagai moisturizing itu mekanismenya bagaimana? Mekanismenya adalah ini. The ability to restore. Jadi artinya punya kemampuan untuk mengembalikan air yang hilang. Ya. Jadi restore transepidermal water loss. Jadi kulit itu punya kemampuan untuk kehilangan air, tapi ketika kita konsumsi produk-produk yang mengandung senyawa ini, maka kehilangan atau water loss ini bisa di restore, bisa dikembalikan. Ya, itu mekanisme yang pertama. Atau yang kedua adalah avoid excessive, mencegah ya terjadinya kehilangan air yang sangat berlebihan. Ya, kemudian juga dia juga bisa retain atau mengembalikan air yang hilang tadi pada kulit. Ya, nah itu mekanisme yang bisa dilalui oleh polisakarida, fat asam lemak, kemudian kolagen, ya, yang fungsinya atau aktivitasnya itu adalah sebagai moisturizing. Contohnya apa? Contohnya adalah sumbernya adalah yang bersumber dari seaweed atau rumput laut. Ya, spesiesnya adalah Laminaria undaria pinnatifida. Kemudian juga ada dari mikroalga, yaitu dengan spesies Thalassiosira, ataupun ada dari marine fish protein, jadi protein-protein yang bersumber dari ikan. Nah, jadi eh, ini beberapa contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi eh, sumber-sumber dari polisakarida, asam lemak ataupun kolagen ya, yang bisa kita peroleh dari marine. Ya, jadi aktivitas yang pertama dia sebagai moisturizing atau moisturizer sebagai pelembab dengan cara merestore atau mengembalikan transepidermal water loss, kemampuan untuk mengembalikan air yang hilang. Atau yang kedua adalah to retain, untuk mencegah terjadinya apa air itu menguap atau menghilang dari air. Ya, jadi retensi, fungsinya meretensi. Masih ingat tentang kemampuan retensi kalau kita eh, mempelajari farmakologi, kalau kita konsumsi banyak makanan yang mengandung garam, maka air yang ada di dalam tubuh kita ya itu akan diretensi oleh adanya garam sehingga airnya itu tidak bisa keluar. Ya, nah itu salah satu yang menyebabkan
kalau kita makan garam itu tensinya bisa naik gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah kemampuan retensi dari kolam tadi. Solusinya apa kalau kalau kita membicarakan farmakologi tentang retensi air tadi? Solusinya adalah dengan menggunakan konsumsi obat-obat yang bisa melancarkan apa namanya buang air kecil kita sehingga airnya bisa keluar. Nah, itu tentang retensi ya. Jadi ini mekanisme yang kedua adalah meretensi hilangnya air ya. Sumbernya dari mana? Dari akar, sorry, dari rumput laut, kemudian dari mikroalga ataupun dari ikan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu aktivitas dari zat aktif yang bersumber dari marin untuk kosmetik itu adalah sebagai prevent skin aging atau mencegah penuaan dini pada kulit. Sebelum kita membahas tentang obat ataupun senyawa ataupun zat aktif yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya penuaan dini pada kulit, ya kita harus tahu bagaimana sih karakteristik dari skin aging ataupun kulit yang mengalami penuaan. Nah, jadi bisa kita lihat karakteristik dari kulit yang mengalami skin aging. Yang pertama adalah terjadinya wrinkling atau terjadinya kerutan. Ya, jadi kalau kerutan kulit kita berkerut itu menjadi salah satu indikator bahwa kita itu mengalami penuaan dini. Yang kedua, loss elasticity, kehilangan elasticity. Kemudian laxity, kemudian tekstur, penamakan teksturnya itu dia akan lebih pucat. Ya, nah itu adalah salah satu ataupun beberapa indikator kulit itu mengalami penuaan dini. Nah, apa yang sebenarnya menjadi faktor terjadinya penuaan dini pada kulit? Itu ada dua faktor. Ya, faktor yang pertama adalah faktor intrinsik. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Utamanya ekstrinsik itu adalah kaitannya dengan environment atau dengan lingkungan. Nah, eh, intrinsik sendiri itu paling dominan ya, atau merupakan salah satu faktor yang sering terjadi kenapa seseorang itu mengalami skin aging. Karena faktor genetik, artinya faktor keturunan. Kalau kita cek kembali ya, sering ada apa adigium ataupun ada slogan ya yang menyebutkan bermutu atau bermuka tua gitu ya. Nah, itu kan salah satunya karena faktor genetik dan itu memang paling dominan. Jadi faktor genetik ini atau faktor intrinsik ini bisa mempengaruhi penuaan ini pada kulit. Yang kedua, selain faktor genetik ada faktor stres. Ya, kita tahu bahwa faktor stres itu dia bisa mempengaruhi proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Ya, salah satunya adalah metabolisme yang ada di kulit. Ya, sehingga ketika metabolismenya terganggu karena faktor stres yang sangat tinggi, ya, nah itu bisa menyebabkan kulit itu memiliki karakter yang masuk dalam kategori skin aging. Ya, itu faktor intrinsiknya. Yang kedua adalah faktor ekstrinsik, di mana erat kaitannya dengan environmental atau lingkungan. Ya, yang paling utama adalah paparan sinar ultraviolet. Nah, itu pasti menyebabkan skin aging. Yang kedua, exposure ataupun polusi. Polusi udara dari kendaraan bermotor, polusi udara dari industri, ya, ataupun sumber-sumber polusi yang lain yang menyebabkan kulit kita ataupun kulit pada manusia itu bisa menyebabkan terjadinya penuaan dini. Kemudian selanjutnya adalah smoking, merokok. Itu bisa menyebabkan faktor skin aging. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah weather atau iklim atau cuaca. Ya, itu mempengaruhi terjadinya penuaan dini pada kulit. Nah, jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana karakteristik yang dimaksud dengan skin aging tadi. Nah, kalau dari situ maka kita bisa tahu, ya, maka zat aktif apa yang bisa kita gunakan dalam eh, mencari senyawa untuk mencegah ataupun menanggulangi ataupun mengobati yang dinamakan dengan skin aging.
Ya, utamanya di sini adalah preventif atau pencegahan. Jadi di dalam kulit itu ada salah satu enzim namanya matrix metaloproteinase. Enzim matrix metaloproteinase ini ya, itu adalah salah satu enzim yang merupakan eh, enzim yang diproduksi oleh endopeptidase enzim. Jadi merupakan kategori dari enzim endopeptidase. Dan dia itu ada pada banyak jaringan, ya banyak sel, termasuk fibroblast, ya, kemudian mast cell, makrofag ataupun neutrofil, ya. Nah, matrix metaloproteinase ini punya kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap penuaan dini pada kulit, ya. Nah, untuk mencegahnya bagaimana? Maka kita butuh inhibitornya atau yang menghambat kinerja dari enzim matrix metaloproteinase. Yang mana matrix metaloproteinase ini punya kontribusi terhadap eh, kulit untuk terjadi penuaan dini. Maka untuk mencegah terjadinya penuaan dini, maka enzim matrix metaloproteinase ini kita hambat, ya. Nah, penghambatnya apa? Atau apa yang bisa menghambat kinerja dari matrix metaloproteinase ini? Ya, adalah golongan-golongan karotenoid. Ya, golongan karotenoid contohnya adalah astaxanthin, kemudian saprosantin ataupun mixol. Senyawa-senyawa ini adalah yang saya kira teman-teman Mas dan Mbak itu sudah tidak asing lagi dan sudah banyak yang kemudian digunakan menjadi produk multivitamin, utamanya adalah untuk produk-produk kecantikan. Utamanya ini astaxanthin, ya. Itu sudah banyak sekali produk-produk yang zat aktifnya adalah astaxanthin. Nah, astaxanthin memang ada yang bisa diperoleh dari terestrial atau dari daratan, juga ada yang bersumber dari marin, lautan. Nah, sumber yang dari marin dari mana? Dari mikroalga. Contohnya adalah dari spesies Dunaliella salina ataupun Hematococcus pluvialis. Ya, sedangkan saprosantin dan mixol itu bisa diperoleh dari mikrobakteria, spesiesnya adalah Flavobacteriaceae. Ya. Jadi itu dengan mekanisme yang pertama yaitu dengan menghambat kerja matriks metaloproteinase. Kemudian ada mekanisme yang lain dalam mencegah terjadinya skin aging atau penuaan dini, ya, yaitu dengan cara stimulate cell renewal atau menstimulasi regenerasi sel dan juga promote meningkatkan sintesis dari elastin, di mana elastin ini ya dia memiliki manfaat atau memiliki fungsi berkaitan dengan regenerasi sel. Ketika elastinnya sintesisnya itu ditingkatkan, otomatis produksi elastin yang diproduksi semakin banyak, sehingga proses terjadinya regenerasi sel akan semakin cepat. Ya, ketika regenerasi sel semakin cepat, secara otomatis kulit akan bisa kembali ke apa tekstur appearance-nya ataupun penampakannya seperti sehat kembali. Ya, nah, apa zat aktif yang memiliki mekanisme seperti itu? Dari marin adalah asam alguronat, ya, di mana asam alguronat ini yang sebenarnya juga di dalam tubuh kita memproduksi, ya, tapi ini sebagai support ya untuk menjadi satu apa eh, promote ataupun meningkat dari metabolismenya sehingga regenerasi sel itu bisa terjadi secara cepat. Contohnya dari mana? Dari Propyridium sp yang merupakan golongan mikroalga. Yaitu mekanisme yang kedua. Kemudian mekanisme yang ketiga, bagaimana cara kita mencegah terjadinya penuaan pada kulit dengan stimulating keratin atau menstimulasi produksi keratin, kemudian tidak hanya keratin saja, tapi glikosaminoglikan atau GAGS, dan juga kolagen 1 dan 3 sintesis. Jadi sintesis dari keratin, glikosaminoglikan, kolagen 1 dan kolagen 3 itu distimulasi, ya, sehingga keratinnya juga melimpah, glikosaminoglikan melimpah, kolagennya melimpah, baik itu 1 maupun 3 itu semakin banyak. Dan
keratin, GAGS, kolagen itu merupakan senyawa-senyawa yang memiliki manfaat yang sangat eh, baik sekali untuk kesehatan kulit. Ya, ketika jumlahnya banyak, maka otomatis kulit juga akan semakin sehat. Nah, dari mana ekstrak zat aktif yang memiliki atau yang bisa menstimulasi sintesis senyawa-senyawa tadi itu kombinasi ekstrak antara Myrisstoea decarensis dan juga Cherubens. Ya. Ini sudah ada produknya, ya kombinasi ekstrak ini dan ini digunakan untuk kesehatan kulit sebagai preventif penuaan dini pada kulit. Kemudian ada juga mekanisme yang keempat yaitu menstimulasi sintesis dari asam hyaluronat dan juga sidikan 4. Ya, apa sih sidikan 4? Sidikan 4 ini adalah mayor komponen dari matriks ekstraseluler pada kulit. Ya. Kemudian di sini clue-nya asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini juga salah satu senyawa yang dia itu sangat penting atau juga berperan dalam kesehatan kulit. Ya. Nah, senyawanya apa? Zat aktifnya apa? Ya, zat aktif dari dari marin yang bisa menstimulasi sintesis asam hyaluronat dan sidikan 4 itu bersumber dari ekstrak air dari alga coklat. Spesiesnya adalah Macrocystis pyrifera. Ya, ini masih dalam tahapan eh, penelitian untuk zat aktifnya sendiri belum ditentukan. Ya, jadi masih dalam proses isolasi. Tapi dari ekstrak air ini, dari alga coklat tadi, itu terbukti dia bisa menstimulasi sintesis asam hyaluronat dan juga sidikan 4. Yang mana dua senyawa tadi memiliki fungsi yang sangat bagus dalam kesehatan, fungsi yang juga menonjol dalam kesehatan, menjaga kesehatan kulit kita. Ya, itu mekanisme yang ketiga. Kemudian zat aktif yang ketiga adalah zat aktif yang fungsinya adalah topical photoprotection atau yang melindungi kulit kita dari eh, cahaya, utamanya adalah paparan sinar UV. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam kulit kita itu memiliki 3 jaringan, 3 tissue layers atau 3 jaringan yang ada pada kulit, ya, adalah apa? Bagian epidermis, dermis, dan juga hipodermis, ya, yang dia itu merupakan menjadi barrier atau pelindung kita baik dari fisik maupun kimia. Nah, bahaya kulit itu sendiri salah satunya bersumber dari lingkungan. Dan yang paling banyak mempengaruhi adalah sinar ultraviolet. Ya, sehingga kalau misalkan kita mau memiliki kulit yang sehat atau terhindar dari gejala-gejala kulit yang tidak sehat, maka kita harus bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar ultraviolet. Nah, itulah pentingnya zat aktif dari marin yang fungsinya topical photo protection atau melindungi kulit kita dari paparan cahaya. Nah, kita tahu bahwa sinar UV yang masuk ke bumi itu ada 3 jenis. Ada UVA, ada UVB, dan ada UVC. Ya, dan masing-masing dari 3 tadi itu memiliki derajat damage atau derajat bahaya yang berbeda-beda. Dan kita tahu, saya yakin Mas dan Mbak tahu bahwa sinar ultraviolet yang paling berbahaya itu adalah sinar ultraviolet UVC. Ya, di mana sinar ultraviolet UVC tadi dia memiliki energi yang sangat tinggi. Ya, tapi syukur ya, alhamdulillahnya UVC tadi tidak bisa menembus lapisan ozon yang ada di bumi. Ya, sehingga UVC itu tidak bisa masuk ke bumi. Ya, di area permukaan bumi itu tidak ada. Ya, dia terhalangi oleh lapisan ozon. Jadi secara otomatis yang masuk sampai ke dalam dataran atau di daratan bumi itu adalah UVA dan UVB, ya. Nah, UVA dan UVB ini masing-masing punya damage atau punya bahaya sendiri-sendiri, ya. Karakteristik UVA itu panjang gelombangnya
antara 320 sampai 400 nanometer. Ya, ini referensi yang saya gunakan. Ada juga yang menyebutkan UVA itu dari 350 sampai dengan 450. Ya, nah, ada karakteristiknya. Tapi ya, yang pasti, yang sudah jelas itu UVA itu memiliki panjang gelombang lebih tinggi dibandingkan dengan UVB. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya tadi UVA adalah panjang gelombangnya 320 dan 400, sedangkan UVB panjang gelombangnya 290 dan 320. Sekarang pertanyaannya adalah mana yang lebih bahaya antara UVA atau UVB? Ya, dan yang berbahaya itu apanya dari cahaya tadi? Yang berbahaya itu ternyata adalah energinya. Ya, dan saya minta teman-teman mengingat lagi hubungan antara panjang gelombang dengan energi, di mana panjang gelombang dengan energi itu memiliki hubungan yang kontradiktif. Ya, apabila suatu sinar itu memiliki panjang gelombang yang tinggi, maka energinya rendah. Tapi apabila suatu sinar ataupun cahaya yang memiliki panjang gelombang rendah, itu berarti energinya tinggi. Ya, maka mana yang lebih berbahaya? Yang berbahaya adalah UVB. Kita lihat, ya UVB panjang gelombangnya berapa? 290 sampai dengan 320. UVA 320 sampai 400. Artinya UVB itu memiliki panjang gelombang yang lebih kecil dibandingkan dengan UVA. Tapi energinya dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan UVA, sehingga UVB lebih berbahaya. Bayangkan kalau ada UVC, UVC itu panjang gelombangnya dia lebih rendah lagi, tapi energinya sangat besar, ya, dan untungnya dia tertutup atau tidak bisa menembus lapisan ozon. Nah, itu sumber-sumber bahaya yang harus kita lindungi, utamanya kulit kita agar tidak terpapar secara langsung. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan beberapa bahaya tertentu, salah satunya adalah yang paling ekstrim itu kanker kulit. Nah, several marine organism, jadi beberapa jenis organisme marin itu yang notabene adalah organisme fotosintetik, itu memproduksi UV absorbing compound atau dia menghasilkan eh, suatu senyawa yang bisa mengabsorpsi sinar ultraviolet. Contohnya apa? Contohnya adalah cytomenins, ya. Jadi ya cytonemins ini bersumber dari cyanobacteria. Atau yang kedua adalah mycosporin, ya. Atau mycosporin like amino acid, ya. Atau yang terakhir adalah karotenoid. Itu adalah senyawa-senyawa yang diproduksi oleh organisme fotosintesis yang bersumber dari marin. Yang fungsinya apa? Fungsinya adalah bisa UV absorbing atau menyerap sinar ultraviolet. Ya, jadi ketika ultraviolet tadi masuk terpapar ke dalam kulit, ya, ketika sudah kita lapisi dengan suatu sediaan ataupun suatu formula tertentu yang di dalamnya itu ada sitonemin, mycosporin like amino acid ataupun karotenoid, maka UV-nya tidak akan menembus sampai kepada kulit. Kenapa? Karena sudah diabsorpsi terlebih dahulu oleh senyawa-senyawa tadi. Ya. Kemudian juga ya, eh, dia juga senyawa-senyawa tadi itu juga punya kemampuan untuk menginduksi sintesis vitamin D. Kenapa kok ini penting? Ya, kenapa? Karena sintesis vitamin D di dalam tubuh itu salah satunya adalah dipengaruhi dengan adanya paparan sinar ultraviolet. Ketika sinar ultravioletnya kita halangi masuk ke dalam atau terserap di dalam kulit kita, maka sintesis vitamin D-nya akan menurun. Ya, padahal vitamin D juga kita butuhkan. Ya. Tapi tidak perlu khawatir karena senyawa-senyawa tadi juga punya kemampuan untuk eh, induksi of vitamin D sintesis atau menginduksi sintesis vitamin D. Ya, jadi eh, ketika UV-nya tidak masuk ke dalam kulit, senyawa-senyawa tadi pun juga memiliki kemampuan untuk menginduksi sintesis vitamin D sehingga vitamin D-nya akan tetap diproduksi. Ya, nah itu
proses mekanisme bagaimana satu zat aktif yang bersumber dari marin, ya, contohnya adalah sitonemin, mycosporin, dan juga karotenoid, itu menjadi topical photoprotection atau menjadi pelindung kulit kita dari paparan cahaya, utamanya adalah sinar ultraviolet. Ya, nah ini gambaran struktur senyawa sitonemin, mycosporin ataupun mycosporin-like amino acid. Otomatis R-nya R di sini like amino acid seperti asam amino. Ya, itu mekanisme yang ketiga. Yang terakhir dan ini yang sangat banyak sekali secara revenue atau secara pendapatan adalah dari kosmetik itu yang paling revenue-nya paling tinggi atau pendapatannya paling tinggi adalah yang kaitannya dengan whitening properties. Atau senyawa-senyawa yang dia itu bisa memutihkan. Jadi kulit yang awalnya gelap, kemudian dia bisa diputihkan. Ya, utamanya ya tadi yang saya sampaikan, ini adalah untuk market-market di Asia, utamanya adalah Asia Tenggara, yang secara estetik itu berasumsi bahwa kulit yang putih itu lebih di senangi atau lebih disukai dibandingkan dengan warna yang gelap ataupun warna yang eh, kecoklatan, tapi lebih suka yang putih. Yaitu yang menyebabkan revenue-nya meningkat. Nah, ini ya, there is a great demand. Jadi dia memiliki permintaan yang sangat banyak untuk cosmetic whitening atau kosmetik yang memutihkan. Kalau kita berbicara tentang putihnya suatu kulit, ya maka kita akan berbicara tentang melanin. Ya. Kenapa? Karena melanin ini adalah salah satu eh, senyawa yang diproduksi oleh kulit yang fungsinya sebenarnya adalah untuk proteksi atau untuk melindungi. Ya. Kapan melanin itu keluar dalam kulit? Jadi ketika kulit tadi terpapar oleh eh, baik itu sinar UV ataupun terpapar oleh faktor ataupun penyebab yang lain, ketika terpapar maka melanin tadi akan diproduksi oleh kulit kita. Ya, nah, melanin ini ketika dia diproduksi maka otomatis kulit kita akan memiliki terlihat corak yang lebih gelap. Ya, jadi misalkan awalnya adalah putih, tapi ketika terserang sinar matahari, katakanlah, ya, itu nanti kulit akan merangsang dengan memproduksi melanin. Melanin tadi itu fungsinya untuk melindungi kulit tadi dari paparan atau bahaya paparan yang sangat ekstrim. Ya, nah kalau kita mau putih maka bagaimana? Melaninnya ya kita tekan agar tidak diproduksi sehingga warnanya yang coklat itu tidak muncul. Ya, jadi warnanya biar putih terus. Ya, atau bahkan melaninnya kita tekan. Karena melanin inilah yang memberikan warna kecoklatan. Ya. Nah, melanin tadi ya itu produksinya dipengaruhi oleh enzim yang namanya enzim tirosinase. Dan enzim tirosinase ini adalah enzim kunci, enzim yang sangat penting pada sintesis melanin. Ya, kalau kita ingin membuat suatu formula yang fungsinya adalah pemutih, maka kita harus punya zat aktif yang bisa menghambat kinerja dari enzim tirosinase ini. Ya, jadi ketika inhibitor enzimnya itu dihambat, ya, tirosinasenya kerjanya dihambat, maka secara otomatis enzim tersebut eh, secara aktivitas akan menurun. Ya, ketika tirosinasenya itu tidak bekerja atau pekerjaannya sangat lambat, maka sintesis melaninnya itu juga akan turun. Sehingga dia tidak bisa memberikan efek warna yang lebih gelap di kulit kita. Ya, itu mekanismenya seperti itu. Nah, senyawanya apa? Senyawanya adalah astaxanthin. Astaxanthin dari mana? Dari mikroalga. Spesiesnya adalah Haematococcus pluvialis. Ya, ini salah satu sumber astaxanthin yang tadi juga kita temukan
bahwa astaxanthin itu juga memiliki aktivitas sebagai moisturizer. Ya, nah, astaxanthin juga memiliki aktivitas yang lain. Ternyata dia bisa reducing melanin production by 40%. Atau dia bisa mengurangi produksi melanin itu kurang lebih sampai 40%. Ya, jadi 40% kulit gelap kita itu otomatis bisa dikurangi. Kenapa? Karena melaninnya produksinya menurun 40%. Ya, ini sudah data medis, data penelitian ya bahwa astaxanthin itu bisa mereduce produksi melanin sampai dengan 40%. Ataupun yang selanjutnya adalah zeaxanthin ya yang bersumber dari mikroalga dari Nanochlorophyllus oculata ataupun juga dari chlorella. Ya, ini ketika kita ekstraksi maka kita bisa memperoleh zeaxanthin. Ya, atau juga senyawa 7 fluoroekol yang bersumber dari Eclonia cava brown atau rumput laut coklat yang jenisnya Eclonia cava. Ini tiga senyawa ini dia memiliki aktivitas sebagai penghambat enzim tirosinase, ya, sehingga sintesis melanin itu menurun. Tapi ada juga yang memiliki aktivitas yang lain, mekanisme yang lain. Ya, mekanisme yang lainnya adalah contohnya apa? Contohnya adalah dari bakteri yang bersumber dari marin. Bakterinya adalah Thalassotalea sp pp 459. Itu yang kita bisa isolasi dari bivalve. Bivalve itu kerang ya. Itu bisa memproduksi yang disebut dengan N-acyl dihidrotirosin. Ya, itu adalah derivat dari tirosinase. Ya. Nah, senyawa tadi juga bisa menghambat turunan dari apa tirosinase, ya, memproduksi N-acyl dihidrotirosin. Ya, ini bisa menghambat derivat-derivat enzim tirosinase. Ya, selain N-acyl juga ada asam talassotalik. Ya, ini fungsinya adalah bisa menghambat derivat dari tirosinase. Ya, jadi kuncinya adalah tirosinase tadi. Ya, kalau ini tidak hanya tirosinase tapi derivat dari tirosinase itu bisa dihambat. Ya, nah ini adalah beberapa senyawa yang kita gunakan dalam eh, dalam menjadi sumber ataupun sumber zat aktif yang bersumber dari marin yang fungsinya sebagai tadi empat tadi. Yang pertama adalah moisturizing care sebagai pelembab. Yang kedua dia sebagai photo protection atau melindungi kita dari paparan sinar UV. Yang ketiga adalah prevent skin aging, ya, mencegah terjadinya penuaan dini pada kulit. Yang terakhir adalah whitening properties atau senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas sebagai pemutih. Ya, jadi empat tadi zat aktif yang digunakan uh, untuk dunia kosmetik, ya, yang bersumber dari marin tadi. Senyawanya apa saja? Senyawanya ada banyak, tadi sudah saya uraikan, ya. Dan ini penting, ya, karena kosmetik merupakan eh, bidang salah satu bidang farmasi juga yang sekarang ini demand-nya selalu meningkat dan secara revenue juga meningkat, ya. Dan pernah saya ceritakan salah satu brand yaitu L'Oreal itu pernah dan kemarin beberapa waktu yang lalu mendanai salah satu peneliti yang dari BRIN ya menghasilkan menghabiskan eh, nilai uang yang tidak sedikit untuk bisa memperoleh zat aktif yang bersumber dari marin ya agar bisa mengisolasi zat aktif tertentu yang bersumber dari marin yang bisa diklaim oleh L'Oreal, ya. Jadi marin ini menjadi salah satu sumber zat aktif yang bisa kita simpulkan banyak yang baru, ya, dan fungsinya bisa kita eksplorasi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi materi tentang kosmetik, utamanya zat aktif yang bersumber dari marin ataupun apa lautan, ya. Dan yang kita bahas adalah zat aktifnya saja. Untuk yang sebagai ingredient ataupun bahan tambahan itu tidak saya bahas, ya, karena ini yang lebih penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.